The world after COVID-19, how the outbreak shape our life in the future. Diambil dari tulisan Noah Yuval Harari, The World After Coronavirus. Halo teman-teman pendengar, jumpa lagi dengan Bincang Riang Wageningen. Ini adalah program dari PPI Wageningen di bawah divisi Kasaldi. Jadi kita di Bincang Riang ini mencoba untuk mengulas tema-tema yang relevan dan menarik dan yang menjadi perhatian para mahasiswa Indonesia di Wageningen. Nah, ini kita di edisi keempat untuk mengupas coronavirus 2019 atau COVID-19 dari sisi perubahan iklim dan lingkungan. Nah, ini kita sudah ada narasumber yang hadir di tengah-tengah kita. Mbak Nila Kamil, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya. Mbak Nila ini adalah PhD kandidat di Divisi Environmental Policy di Climate Change, Policy, dan Governance. Nah, kemudian juga ini ada teman-teman dari PPI Wageningen juga yang ikut nimbrung dan nanti ngobrol-ngobrol bareng seputar bagaimana sih kita baiknya melihat atau memposisikan persoalan-persoalan perubahan iklim di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, itu kira-kira. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Mungkin mulai dari saya dulu deh. Saya Mita, saya mahasiswa master di jurusan Development and Rural Innovation di Wageningen, baru mulai tahun kemarin. Kemudian silahkan dilanjut, mungkin Mbak Nila. Saya Nila Kamil, saya PhD candidate di Environmental Policy Group Wageningen University and Research. Penelitian saya tentang climate policy, dan terutama transparansi di climate policy di developing countries. Oke, makasih Mbak Nila. Terus selanjutnya Mas Fadel mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, nama saya Fadel. Saya mahasiswa di jurusan Environmental Sciences. Baru masuk Februari kemarin, 2020. Terima kasih. Ya, makasih. Selanjutnya Mbak Yuniki mungkin. Halo Mbak, sama mas-masnya, saya Yuniki, mahasiswa master juga, baru mulai September sama-sama Mbak Mita. Sekarang jurusannya Environmental Sciences juga, tapi lebih topiknya itu ke teknologi, jadi Environmental Technology. Oke, makasih. Ya, yang terakhir, silahkan Gilan. Oke, halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Saya Gilan, tim Kasaldi. Mungkin sini saya nggak paling relevan ya kalau dari topik, cuma karena ya kita hidup di bumi yang sama, jadi kayaknya topiknya akan menarik juga buat saya. Jadi ikut nimbrung ya sini. Ya, oke, makasih atas perkenalannya. Aku mungkin akan mulai dengan satu pertanyaan dulu, nanti kemudian dijawab oleh Mbak Nila, terus kalau misalnya teman-teman ingin menimpali juga silahkan, terus nanti kita mengalir aja gitu pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini Mbak soal ya di tengah krisis COVID-19 ini kan banyak banget ya pemberitaan-pemberitaan bahwa langitnya sudah berkurang nih polusinya, terus kemudian karena ekonominya melambat, nggak ada kegiatan manusia, itu juga ya pencemaran lingkungan dan sebagainya itu berkurang gitu. Nah, tapi di sisi lain juga ada yang mengkritisi bahwa ya bukan berarti begitu, artinya ada sistem yang lebih menjadi penyebab gitu sebetulnya kerusakan lingkungan dan penyebab perubahan iklim gitu. Jadi mereka menyebutnya sebagai ekofasis gitu kalau kita menganggap bahwa COVID ini bagus buat lingkungan dan sebagainya gitu. Nah, kalau menurut Mbak Nila sendiri tuh sebenarnya gimana sih kita harus melihat climate change
di tengah krisis semacam ini, gitu Mbak? Kalau komentar dari aku, pertama aku mau mulai dulu dari perkataan seorang kolega atau profesor di Stockholm University yang bilang kalau pandemik ini seperti 10 meter sprint, sementara climate change itu seperti maraton. Tapi kita harus lari di kedua-duanya. Nah, jadi krisis pandemik ini bisa kita lihat sebagai pembelajaran sebenarnya. Bagaimana kita mengatasi krisis climate change. Apa persamaannya, apa perbedaannya, terusnya juga gimana ya, kita bisa melihat daya tahan kita terhadap suatu krisis, resilient apa kita terhadap krisis, dan kenapa untuk climate change tidak dianggap sebagai krisis yang bisa ditangani dengan cepat seperti pandemi itu. Terkait dengan postingan-postingan yang bilang kalau mungkin manusia virusnya, bahwa sekarang jadi bebas polusi, itu kalau saya mengamati, kalau dari sisi environmentalis yang memposting hal itu sebenarnya tujuannya baik untuk melihat oke, ini ada silver liningnya lah di krisis ini, segalanya untuk environmental. Tapi sebenarnya kalau yang memposting bahwa ini nih yang dimauin sama deep ecologist atau deep environmentalist, bahwa manusia harusnya nggak ada, bahwa manusia itu memang virus, jadi memang bumi heal itself, itu diposting malah sebenarnya oleh yang right wing fascist yang climate denial gitu, dan malah ngatain ini pandangan eco-fascist, bahwa kita tuh nggak boleh beraktivitas apa-apa, kita tidak boleh mobile atau membatasi atau back to nature yang se-ekstrim ini supaya bumi bisa pulih. Padahal nggak sedemikian gitu. Dan yang ditangani oleh dunia saat ini di level internasional, level global, itu memang penanganannya saya anggap sudah tepat, meskipun masih banyak negara-negara yang dipengaruhi oleh circumstances di national level masing-masing, keadaan politik masing-masing, juga ada perbedaan tanggung jawab atau responsibility, namanya itu di climate change dikenal sebagai common but differentiated responsibilities, melihat dari historical emissions, dari respective capacity dari country masing-masing. Jadi ada yang supported, ada yang mensupport. Jadi ada climate action, ada terbagi lagi mitigation and adaptation, juga ada climate finance, itu siapa yang harus mensupport siapa. Nah, tapi kuncinya sih sama. Dalam krisis ini pertama yang kita lihat resilience-nya itu negara-negara masih banyak yang butuh disupport, masih banyak yang vulnerable, dan dibutuhkan good governance. Dan sekarang ke depannya, belajar dari krisis ini, apakah kita akan menuju ke sebuah kooperasi global atau global corporation, atau malah global isolations? Apakah akan ada global solidarity atau us versus them mentality gitu? Dan itu juga diproyeksikan di level nasional di Indonesia sebenarnya. Jadi kita bisa lihat institutional arrangement kita seperti apa, siap atau enggak untuk krisis, juga teknologi kita, terus juga transparansi and openness, semua itu bisa menjadi perbandingan sebenarnya. Tanggapan aku seperti itu. Menarik, menarik banget. Tadi jelaskan bahwa banyak sekali ya perspektif yang dipakai orang-orang dan berbagai untuk antara climate change, kemudian pandemi, kemudian bagaimana itu bisa menjadi pembelajaran juga untuk mengenai krisis climate gitu ya Mbak ya. Nanti dari teman-teman kalau misalnya ingin tanya langsung jump in aja. Ada yang mau jump in atau so far so good? Mau coba sih Mbak? Boleh nggak ya? Jadi sebenarnya ingin ada bagian yang menarik di awal dari Mbak Nila bilang tadi bahwa climate change dan juga pandemik ini, COVID itu seperti sprint dan juga seperti maraton. Ya itu dikutip dari seorang kolega dari Stockholm.
Ya, yang saya lihat adalah mereka berdua memang sprint dan maraton, tapi kayak satu ke utara, satu ke selatan gitu. Jadi maksud saya adalah pada saat kita, ini cuma saya mendengar dari yang saya simpulkan dari yang Mbak Mina bilang bahwa yang saya lihat adalah saat kita mengejar, kita ngejar COVID, tapi si climate change ini malah maksudnya semakin buruk COVID, semakin parah COVID, malah semakin bagus untuk climate change gitu loh. Wah, saya ngeliat, ya semakin baik untuk climate change gitu. Jadi kayak mereka sprint di arah yang berbeda gitu. Ini sebenarnya terlihat dari antara climate change dengan ekonomi itu kan nggak bisa kita pungkirin, nggak bisa jalan keiringan, ya nggak sih? Padahal untuk nurunin 1 derajat Celcius aja itu kayak perdebatannya lala gitu lah ya. Nah ini yang saya lihat bahwa sebenarnya apa sih Mbak yang emang ini krisis ini bisa jadi sebuah patokan buat kita gitu, patokan buat kita bahwa gimana sebuah negara itu berhasil bisa atau tidak gitu untuk menangani krisisnya. Tapi saya lihat bahwa saya sejujurnya dari saya sendiri saya setuju bahwa karena COVID ini malah bagus banget buat lingkungan gitu. Kalau sisi saya sejujurnya sih gitu. Oke. Ya, oke. Ya, silakan Mbak Nila kalau ingin ditanggapi. Tanggapan dari aku tuh bahwa climate change itu bukan hanya soal lingkungan. Dan sekarang climate itu di 2015 kita mempunyai Paris Agreement dan itu disandingkannya dengan Sustainable Development Goals di 2030. Dan climate actions itu dikembalikan kepada negara masing-masing untuk menentukan targetnya dan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca mereka. Dan target pertama itu dibuatnya sampai 2030. Short term target, nanti ada lagi target sampai 2050 dan sampai 2100. Ini proyeksinya tuh jadi ada jangka pendek, jangka panjang, itu untuk proyeksi emissionnya. Dan sekali lagi yang aku bilang, perspektif yang bilang lingkungan sama ekonomi itu nggak bisa sejalan, itu berbahaya banget kalau dibilang seperti itu. Karena sustainable development itu kan 3 pilar ya, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi semuanya harus seiring sejalan. Kalau misalnya kita nganggap climate change itu expensive, akan mengorbankan ekonomi, atau sebaliknya pembangunan ekonomi itu akan mengorbankan lingkungan, ya nggak akan ketemu. Dan itulah kesalahan pemikiran dari beberapa pemimpin dunia atau mungkin dari sisi ekonom atau dari sisi ekologis. Climate change itu sendiri membutuhkan teknologi, membutuhkan capacity building, dan ekonomi itu sendiri juga nggak akan sustainable kalau kita masih tidak berpikir sustainable development, nggak berpikir low carbon development. Jadi ya memang saat ini tentu saja kayak ada beberapa order gitu ya untuk menghadapi pandemik ini. Yang pertama tentu saja adalah krisis kesehatan. Orang banyak meninggal, banyak yang sakit. Tapi second ordernya juga krisis lingkungan. Apakah setelah pandemi ini berlalu, itu bounce back-nya gimana? Itu economic package-nya untuk mengembalikan perekonomian seperti sedia kala itu, apakah tidak ada pembelajaran? Apakah akan tetap eksploitasi lingkungan sebebas-bebasnya? Dan memang ini masih butuh jangka panjang ya untuk karena ada juga yang bilang lingkungan yang buruk itu makin menambah gawat atau menambah tinggi level pandemiknya. Terus juga kalau yang ada orang-orang yang punya komorbiditas itu apakah penyakit-penyakit saluran pernafasan paru-paru itu tidak juga disebabkan oleh polutan? Itu menjadi pertanyaan. Dan juga bisa dilihat dari governance masing-masing negara-negara yang sudah lebih siap, seperti misalnya saya lihat di Belanda ini memang angka kematiannya tinggi, tapi angka positif infected orang-orangnya tinggi dan juga dikembalikan pada herd immunity, tapi level education mereka membuat lebih mudah untuk mengerti, dan mereka sekarang dibilang intelligent lockdown, jadi penanganannya juga mencerminkan satu sama lainnya. Gitu. Gimana menangani krisis ini? Kita lihat nggak ada yang panic buying berlebihan. Oke lah awal-awalnya, tapi juga dengan
diberi pengertian dari pemerintahnya, ada transparency, openness, bahwa kita harus begini-begini, dikembalikan semuanya kepada individu masing-masing untuk kesadarannya, meskipun ada yang masih nakal, tapi saya nggak ngelihat ada kisruh sampai saling caci atau dipolitisasi besar-besaran gitu di sini, nggak seperti sayangnya di tanah air. Dan itu juga yang membuat saya berpikir, yaitu ekonomi dan lingkungan, ada termnya green economy, ada juga low carbon development, itu harusnya seiring sejalan. Dan nanti apakah pemulihan ekonomi setelah pandemik ini bisa sustainable dalam arti gimana ya, tetap tidak menggoyahkan planning untuk mencapai Paris Agreement tadi, climate actions, climate targets, climate ambitions, dan juga sustainable development goals. Nah, itu memang butuh upaya ya, sama kayak curve-nya juga, kita nggak pingin bounce back supaya ekonomi tinggi tapi juga merusak lingkungan, dan ya harus ada upaya nasional dan global bekerja sama gitu, nggak masing-masing egois, atau ada ego sektoral kalau di nasional dan juga ego nasional kalau di tingkat global. Ya, oke. Menarik sekali tadi bahwa ya pasca pandemi ini kan berarti perlu melihat dan menata ulang begitu ya Mbak ya, untuk recovery-nya seperti apa dari ekonomi, kemudian dari lingkungan dan kesehatan juga gitu. Nah, tapi kemudian apakah kita bisa sebelum lebih jauh ke setelah pandemi gitu, kalau sekarang ini apakah kita bisa Mbak ya, kayak berasumsi gitu, ada nggak sih keterhubungan antara penyebab climate change sama kerusakan lingkungan dengan munculnya virus-virus baru seperti COVID ini, atau kemudian kalau misalnya di peternakan besar itu kan juga suka muncul virus-virus baru gitu ya Mbak ya. Nah, apakah kita bisa melihat keterkaitannya gitu Mbak? Jadi keduanya itu berada dalam sistem yang sama gitu, yang menyebabkan muncul virus baru atau kerusakan lingkungan, kemudian perubahan iklim dan sebagainya. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa kalau mengaitkan atau making direct link antara kerusakan lingkungan akan menyebabkan adanya virus baru dalam frekuensi yang lebih cepat atau dalam efek yang lebih besar, itu masih diteliti dan agak terlalu cepat kalau kita mau menarik kesimpulan itu. Tapi yang harus kita pahami bahwa ada keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan health issues gitu kan. Karena polusi udara, polusi tanah, polusi air, itu semuanya linked banget dengan kerusakan lingkungan, dan bagaimana kita mengelola lingkungan kita itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Berapa banyak sih sebenarnya tingkat penyakit, orang dengan penyakit atau tingkat kematian akibat polusi atau akibat kerusakan lingkungan, itu kan selama ini tidak terdata dengan jelas ya. Saya bicara level Indonesia, mungkin ada negara-negara yang lebih maju dalam melakukan hal itu. Tapi kalau akibat virus ini muncul karena kerusakan lingkungan, itu saya juga masih baca-baca ada orang yang membuat link ke sana tapi belum jelas. Yang mungkin bisa dikhawatirkan adalah dengan pemanasan global itu, misalnya terjadi sea level rise, atau juga kutub utara atau kutub selatan yang mencair, dan kabarnya ada banyak bakteria baik di Antartika atau di Arktik, atau yang selama ini terkubur terpendam, tapi dengan pemanasan global es ini mencair gitu, itu bisa melepaskan berbagai penyakit. Atau juga dengan selain polusi, itu misalnya suhu yang semakin ekstrim, misalnya musim panas makin panas, itu juga berbahaya untuk orang-orang lanjut usia terutama. Dan juga kalau terlalu perubahan pola iklim itu mengakibatkan gagal panen. Jadi efeknya ada macam-macam kalau untuk climate change. Itu ada ilmunya sendiri sih. Maksudnya banyak sekali efek-efek itu, bukan hanya terkait kepada naiknya temperatur global atau
Ya, maksudnya itu efek climate change itu ada luas sekali. Ya. Oke. Boleh jawabin? Silahkan, Ya. silahkan, nggak boleh. Ini aku nih dari kacamata yang awam nih Mbak soal climate change ini. Tadi menarik banget sih dengar pendapat di mana pandangan yang ekofasis sama yang denial justru datang dari kutub yang sama gitu ya Mbak ya. Sebenarnya gimana sih peta perspektif yang ada ini terkait climate change ini? Ada yang bilang, oh alarmis itu berlebihan, kita cuma punya waktu berapa tahun untuk bertindak. Terus kayak tokoh-tokoh kayak Greta Thunberg yang sering muncul dari media-media populer. Sebenarnya seperti apa peta perspektif dunia secara umum terhadap climate change, dan sebenarnya saintis ini suara saintis ini seperti apa? Apa di dalam saintis itu sendiri justru berbeda? Tadi sempat dibilang saintis promote SDG, terus mungkin bisa dielaborate lagi Mbak di situ. Tadi aku bilang bukannya denial sama ecofascist itu datang dari kubu yang sama. Jadi maksudnya adalah kalau ada yang ngatain ecofascist itu justru dari denial, karena mereka mau menjatuhkan atau mau memojokkan lah orang-orang misalnya saat ini posting tentang langit jadi biru atau air jadi bersih di mana-mana. Tapi kalau tadi pertanyaannya gimana? Ya, peta perspektif. Ya, kalau misalnya alarmis, nah itu lain lagi. Kalau alarmis memang saat ini harusnya udah alarm. Kita semua harus alarm dengan climate crisis, climate emergency ini. Karena sainsnya udah jelas. Jadi untuk climate change itu badan negosiasi internasional namanya UNFCCC, itu United Nations Framework Conventions on Climate Change di bawah PBB, dan think tanknya namanya IPCC. Itu Intergovernmental Panels on Climate Change. Itu mereka merilis assessment report, saat ini sudah sampai assessment report 5, dan memang sudah alarming. Jadi kita hanya sampai tahun ini itu harusnya kita sudah emission peaking, yaitu dalam arti kita harus sudah berhenti nih emissions naik di seluruh dunia dan semua harus berbarengan menurunkan emissions, jadi reducing bahkan menuju zero emission. Nah, untuk itu sainsnya tuh nggak ada perdebatan sebenarnya. Cuman aja yang membuat kayaknya ada perdebatan ya dari denials ini, apakah dari oil companies, dari tobacco companies, dari ekonom yang konvensional, yang masih tidak menyadari bahayanya climate change. Tapi penanganan climate change ini memang berbeda-beda. Ada yang top down, semuanya harus sama, which is nggak mungkin karena standar setiap negara berbeda dari level ekonomi, dari national circumstances, dari teknologinya, dari kemampuan finansialnya. Ada juga yang berpendapat yang sekarang udah baik, ini udah bottom up, masing-masing negara mengajukan targetnya dan ambisinya masing-masing, tapi harus ada transparansi aja mereka sudah sampai mana. Mereka untuk mencapai targetnya butuh support apa. Support itu ada 3, kalau di climate change pasti selalu capacity building, technology transfers, and finance. Nah, jadi untuk sainsnya sih nggak ada perdebatan ya sebenarnya. Kalau dari sisi climate science-nya itu sangat jelas, itu udah memakai pemodelan dan menggunakan data global di seluruh dunia, dan datanya, kalau data datang dari top down dan bottom up. Data top down itu maksudnya dilihat dari greenhouse gases inventory, itu ada penghitungannya, sementara bottom up juga dari tiap-tiap negara, bahkan sampai level individu, sampai grassroots, sampai perubahan lifestyle, itu yang susah untuk dimonitor. Dan itu yang terjadi perbedaannya. Misalnya, semua orang harus jadi vegan, itu belum dihitung juga. Apakah mungkin seluruh misalnya seluruh pertanian di seluruh dunia crop itu mencukupi kalau semua orang dietary-nya dirubah jadi mono diet seperti itu, hanya dari tumbuhan. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya mengurangi waste pollution atau mengurangi penggunaan fossil fuel yang terutama energy efficiency, itu adalah cara-cara yang sudah ada penghitungannya dan sudah jelas dari IPCC itu sendiri. Ya.
Ya, makasih Mbak penjelasannya tadi sangat gamblang gitu ya, bahwa di sains itu nggak ada perdebatannya gitu, bahwa climate itu krisis yang harus ditangani juga gitu ya. Nah, kemudian untuk tadi sama-sama krisis gitu ya, antara COVID ini juga krisis, climate juga krisis, dan bahwa keduanya harus ditangani dan bisa belajar antara satu dengan yang lainnya dalam penanganannya. Nah, terus kemudian kira-kira dengan adanya COVID ini agenda-agenda untuk menangani krisis climate change itu terganggu nggak ya Mbak? Misalnya COP ditunda atau kemudian juga prioritas negara-negara kemudian bergeser, misalnya sekarang untuk menangani krisis, package ekonomi tadi yang Mbak bilang gitu. Apakah dia itu menunda agenda-agenda climate change atau justru bisa jadi momentum yang baik nih untuk memasukkan unsur climate change itu tadi dalam penanganan krisis COVID ini gitu? Jawabannya iya dan tidak, karena saat ini bukan dari kacamata eco-fascist atau eco-fascist, tapi saat ini emisi dunia memang sangat sudah turun. Jadi dari kabar yang saya baca itu emisinya China itu sudah sepanjang 3 bulan ini itu udah sebesar emisi penurunannya sebesar emisi United Kingdom selama setahun. Bayangkan betapa besarnya. Jadi untuk mencapai global peaking tadi itu justru lebih gampang sebenarnya, asalkan seperti yang saya bilang pas keluar dari pandemi itu pemulihannya seperti apa? Apakah malah langsung digenjot habis-habisan atau kita melihat kenaikan emisi lagi gila-gilaan seperti itu ya? Tapi kalau gimana tadi pertanyaannya? sorry. Ya, jadi tadi kan COVID ini punya dampak yang positif gitu ya Mbak ya pada lingkungan. Nah, jadi tapi apakah secara keseluruhan itu dengan adanya COVID ini akan menunda agenda-agenda penanganan climate change gitu Mbak? Misalnya kemudian jadi di level negara itu mereka fokusnya berganti atau kemudian ya dana-dana yang untuk penanganan krisis iklim misalnya kemudian dialokasikan untuk penanganan recovery ekonomi yang tadi package ekonomi untuk recovery pasca pandemi itu, atau bisa jadi untuk sebetulnya climate change agendanya ini bisa dimasukkan ke dalam cara-cara penanganan krisis untuk kemudian ekonomi itu kegiatan ekonomi itu nggak bisa lagi sama seperti sebelum pandemi gitu, tapi kita harus berubah dan sebagainya. Jadi tadi yang saya bilang itu memang dari segi emisi itu saat ini turun, tapi apakah penurunan emisi saat ini sustainable apa enggak? Jadi kita harus lihat pandemi ini sebagai disruptions dari business as usual yang sudah kita jalani selama ini. Nah, disruptions itu dia bisa mempengaruhi tiga level dari transformasi societal transformations gitu. Apakah dari sisi practical, political, dan personal. Justru dengan adanya pandemi ini kita bisa melihat apakah ke depannya disruptions ini menjadi katalis untuk perubahan sosial tadi, atau ya seperti yang saya bilang, jadi nggak ada reflexivity gitu, nggak ada pembelajaran apa-apa. Oke, kita cuma harus memikirkannya bukan dari sustainable development, yaitu gimana harus sejajar itu ekonomi, lingkungan, dan sosial, tapi hanya ekonomi saja. Dan jadi untuk dari sisi negotiation, COP akan ditunda, tapi saya rasa selama ditunda ini bukan berarti semua kegiatan terganggu gitu. Tetap aja kehidupannya tetap jalan seperti biasa. Dan kita masih saat ini kalau yang dibilang lingkungan, emisi menurun. Tapi apakah kita di rumah memakai energi nggak jadi lebih boros, misalnya dengan work from home? Dari segi transportasi, fossil fuel penggunaannya tidak banyak. Tapi apakah di rumah kita terus
kegiatan atau dengan segala perubahan habit ini kita tidak menghasilkan lebih banyak sampah misalnya. Nah itu kan kita nggak bisa menghitung saat ini juga kan, itu akan dilihatnya ke depan. Jadi ya bagaimana menyikapinya lagi, baik dari personal, dari negara, dan juga dari sisi global, apakah disrupsi pandemik ini akan menjadi katalis untuk menuju real sustainable, actual sustainable development, atau ya kita akan kembali seperti biasa atau bahkan lebih parah. Kita akan malah akan eksploitasi besar-besaran hanya untuk masing-masing mengembalikan posisinya di atau dengan tingkat GDP-nya atau apa gitu. Karena ya memang ini pasti krisis finansial juga. Kita melihat banyak negara-negara yang akan seperti Indonesia saja misalnya, gimana ya? Mungkin yang saya dengar juga akan ada national debt lah misalnya gitu ya. Akan ada hutang yang lebih besar, dan ya itu bagaimana krisis finansial mempengaruhi target pencapaian Paris Agreement atau SDGs juga belum bisa dibilang sekarang sih gimana ya. Aku ada satu pertanyaan, boleh nggak? Ada dua nih sebenarnya. Pertama, ini follow up dari yang tadi bahwa dari segi sains itu sendiri udah membuktikan bahwa ya climate change that exist gitu, benar-benar ada gitu lah ya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih faktor terbesar kenapa nggak semua negara mau ikutan? Maksudnya ini kan udah logikanya benar, oh ya nih kita tuh harus ya semua negara harus bahu-membahu untuk kontribusi menurunkan emisi CO2-nya dan juga menurunkan ini kan temperatur bumi. Nah, itu pertanyaan pertama, alasan faktor utamanya. Yang kedua adalah kalau misalnya balik ke Indonesia, saya tahu bahwa Indonesia udah punya RPJMN yang dilihat dari target SDGs kan ya. Nah, yang saya tanyain adalah gimana? Ini sebenarnya nggak tahu sih. Kalau menurut dari Mbak sendiri, apakah Indonesia bakal kelanjutannya bakal lebih strict terhadap climate, maksudnya lebih mendukung program untuk sustain atau malah lebih mendukung untuk nanti aja deh kita selesaikan SDGs ini karena negara kita sedang susah, apalagi sekarang kan Bapak Jokowi baru aja menggunakan uang bahkan dana abadi bahkan untuk membantu perekonomian Indonesia kan ya. Nah itu sebenarnya kalau menurut dari Mbak sendiri, soal sejujurnya saya juga nggak tahu gimana sistem dari governance yang ada di Indonesia tentang climate change gitu, climate terutama gitu lah ya. Oke, yang pertama dulu untuk segi faktor. Jadi tahun lalu itu pertemuan konferensi negara-negara untuk climate change itu adalah yang ke-25. Jadi udah 25 tahun, tiap tahun negara bertemu, dan itu makin lama participants-nya itu makin besar. Bisa puluhan ribu orang berkumpul di satu tempat selama 2 minggu bernegosiasi. Dan itulah kalau misalnya terlibat di dalamnya, seperti saya terlibat langsung itu hal yang besar. Kok semua orang kayaknya ngomongin climate change gitu. Tapi begitu keluar dari sana kayak nggak kedengaran apa-apa kan. Nah, ini kembali lagi dengan ke national priorities dan juga national circumstances dan juga level edukasinya dan juga tingkat pemberitaannya di tingkat di negara masing-masing. Kalau kita di Belanda ini kan sudah sering dengar ya, kita ada Green Party sendiri, lalu program-program lingkungan, pemerintahnya sangat terbuka, semua pengambilan keputusan itu transparan. Jadi kita tahu kemarin juga, dan bukan tanpa tentangan kan, baru beberapa bulan yang lalu kita lihat ada beberapa ada demonstrasi dari para farmers atau boeren yang mereka rame-rame naik traktornya terus unjuk rasa di Den Haag karena kebijakan climate change-nya dianggap bisa membahayakan perekonomian mereka atau membahayakan produktivitas mereka. Tapi kenapa hal itu nggak kedengaran di Indonesia? Nah, saya juga nggak tahu karena saya sih di Kementerian Lingkungan Hidup itu ya kami memang kerjaannya begitu, dan menurut saya tiap hari berurusan dengan hal itu. Tapi gimana ya, dari segi edukasi lingkungan
mungkin belum termainstream ke sekolah-sekolah. Dan saya ingat banget saya pernah terlibat membuat kurikulum climate change untuk level SMP dan SMA, tapi nggak tahu lagi kabarnya sekarang sejak saya pindah ke Belanda, apakah sudah jalan atau ya bobot kurikulum lingkungan itu masih dari segi eksploitasi, dari segi pertanian, dari segi perikanan atau peternakan. Tapi belum dilihat menggunakan lensa climate change, gimana supaya pertanian, perikanan, peternakan itu semuanya sustainable. Gimana juga energi itu bukan hanya elektrifikasi, tapi renewable energy. Ya, saat ini setahu saya target renewable energy kita tuh masih 23%. Ya, jadi kembali lagi ke national priority-nya. Kalau memang nggak dianggap penting, atau juga anak mudanya tidak bergerak seperti saya belum tahu deh apakah ada Greta Thunberg Indonesia, atau misalnya dari staf presiden yang muda-muda itu ada nggak yang urusan staf lingkungan, apalagi staf climate change. Nah, ya itu mungkin bisa daftar ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya? Pertanyaan pertama itu faktor tadi udah dijawab. Ya, yang berapa karena mungkin ada yang saya tangkap beberapa karena prioritas dari negaranya mungkin tidak ke arah sana. Yang kedua bahwa yang tadi Indonesia apakah nanti larinya meninggalkan climate change setelah COVID ini, atau malah semakin setelah COVID ini kayaknya langit makin biru, jadi kayaknya kita harus lebih ngegenjot apa? Ya itu sih yang pertanyaan saya tadi. Kalau dibilangkan meninggalkan climate change sih nggak mungkin ya, karena climate change itu untuk mengatasinya terbagi dua, mitigation dan adaptation. Dan adaptation itu yang kita lakukan sehari-hari, semua yang adaptasi itu bagaimana kita beradaptasi dengan iklim yang berubah dan efek dari perubahan iklim tersebut. Dan itu kita akan terus lakukan, dan misalnya saja early warning systems, atau mengatasi kerentanan dari level terkecil, dari level keluarga, itu semua itu sebenarnya adaptasi kita akan selalu melakukannya. Jadi kalau dibilang meninggalkan ya enggak mungkin juga, tapi apakah itu termainstream dari kebijakan kita, dari pembangunan jangka pendek kita 5 tahun, 5 years planning kita, atau dari level pemerintahan yang paling tinggi sampai paling kecil itu. Nah, itu kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi, itu national priority-nya masing-masing. Dan saya udah cukup lama nggak berada di Indonesia, jadi saya juga nggak bisa bilang sih nanti kita ke depannya seperti apa. Cuman harapan saya semoga dari pemulihan setelah pandemi ini tidak hanya memikirkan ekonomi. Jadi tetap memikirkan sustainable development path, dengan low carbon dan green economy-nya juga. Ya, makasih Mbak Nila. Tadi jawabannya menarik banget ya. Jadi bahwa pendidikan lingkungan itu belum jadi prioritas, sehingga ya penanganan climate change di Indonesia mungkin agak terlambat gitu. Maksudnya nggak secepat mungkin di negara-negara lain. Kemudian juga peran orang mudanya sepertinya kurang gitu ya untuk gimana untuk menginfluence ya percepatan penanganan krisis iklim itu. Misalnya apakah ada Greta Thunberg Indonesia, itu kan juga menarik banget itu kalau misalnya kita punya kan. Terus ada lagi yang mau jump in? Fadel mungkin ada pertanyaan, komen. Tadi Mbak nyambung tentang ada nggak sih bakal Greta Thunberg Indonesia? Nah kan sebenarnya kalau di Indonesia itu sejauh ini emang ada terbagi dua. Ada orang yang fokus di lingkungan karena emang dia berkecimpung di dunia lingkungan, misalkan emang mahasiswa atau kementerian segala macam. Nah ada lagi nih yang dia nggak dari background lingkungan, tapi emang suka dengan hal-hal dengan green lifestyle berbau lingkungan. Nah sebenarnya apakah peran mereka berdua ini untuk masalah climate change bisa disamakan, ataukah emang yang ada background lingkungan ini sebenarnya perlu ada peran lebih jauh lagi atau lebih detail lagi dibandingkan dengan yang tidak ada background sama sekali? Untuk peran sih sebenarnya nggak usah ada yang lebih, nggak usah ada yang kurang, tapi
Baik, karena untuk menangani climate change itu dari level individual, perubahan lifestyle pribadi, sampai ke level keluarga atau dari government itu harus combine dari yaitu top down dan bottom up approaches-nya. Jadi harus ada kebijakan yang mendukung supaya kita menuju ke arah lebih sustainable, tapi juga ada perubahan di lifestyle. Seperti contoh misalnya aja buang sampah. Di sini kita pasti segan dong ya buang sampah sembarangan, tapi juga karena tempat pemilahan sampahnya udah jelas, dan nggak kayak misalnya di Indonesia kita memilah sampah sendiri di rumah. Tapi tahu nggak kalau misalnya pemungutan sampahnya itu ternyata digabung juga dalam satu bak yang sama, apakah terusnya digabung antara sampah anorganik dan organik, terus juga di TPA-nya di tempat akhirnya dikelola seperti apa. Itu kan nggak jelas. Sementara di sini kebetulan saya pernah ngambil mata kuliahnya, saya juga menyusuri itu sampah seperti apa. Oh, memang jelas dia semuanya yang bisa di-recycle akan di-recycle. Sampah anorganik peruntukannya seperti apa. Jadi kita juga oke lah, kita nggak merasa sia-sia udah misah-misahin sampah, dan apalagi tempat-tempat sampahnya udah terpisah sendiri-sendiri. Nah, itu contoh kebijakan top down-nya dari pengelolaan sampah di level Kemente, level kelurahan, level nasional lagi, sama di rumah tangga masing-masing. Dan juga penggunaan energi. Sebenarnya di sini kita kan nggak tahu deh kalau misalnya yang single ya, tapi kalau saya karena family housing, itu kita bisa mendata banget penggunaan energinya seperti apa, dan itu kan mengakibatkan perubahan di lifestyle pribadi. Misalnya saya baru mencuci baju tuh di atas jam 10 malam karena penggunaan air saat itu murah, atau listrik juga murah, tapi kita juga dengan sendirinya mengurangi atau pasti nyabut colokan dari nyabut kabel dari colokannya, karena kita itu tuh energy vampire kalau misalnya dibiarkan tercolok terus. Hal-hal seperti itu nggak peduli mau backgroundnya apa, dari lingkungan apa enggak kan. Dan kembali lagi ke education, dan education bukan hanya orang yang belajar tentang lingkungan, tapi education juga dalam mencari informasi, kemudian mengelola dan memahami informasi itu sendiri. Nah, itu yang saya lihat masih agak kurang di Indonesia dan juga mungkin negara-negara berkembang lainnya sih. Jadi yang mudah termakan hoax, atau misalnya yang udah termakan dengan pemikiran climate change itu hanya isu-isu orang kaya atau isu yang privilege doang, atau lingkungan, gimana sih mau mikir lingkungan kalau misalnya masih mikirin urusan perut atau masih susah ekonominya. Padahal isu lingkungan adalah isu semua orang, apalagi yang perekonomiannya kurang malah lebih vulnerable gitu. Tapi saya nggak mau pukul rata sih bahwa orang yang misalnya miskin lebih merusak lingkungan atau lebih buang sampah sembarangan, nggak seperti itu juga. Tapi bagaimana lagi-lagi top down dari di mainstreaming kebijakan dan edukasi lingkungan di sekolah-sekolah, dan juga dari level personal itu belajar memilah data dan mencari informasi yang tepat, dan nggak hanya menerima aja. Jadi misalnya apa yang trending gitu, seperti yang sekarang trending di Twitter, kalau yang nunjukin pandemik berakibat baik bagi lingkungan dibilang langsung eco-fascist, langsung ada label-label sedemikian, dan diterima aja gitu. Nggak seperti itu juga. Jadi harus mencari info sebanyak-banyaknya dan berpikir sendiri, ini infonya yang benar apa enggak, yang benar yang mana, yang salah yang mana, kayak gitu. Menjawab nggak kira-kira? Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, menarik banget tadi Mbak yang soal privilege ya. Jadi memang baik di krisis iklim ataupun krisis COVID-19 ini, itu terlihat jelas ya inequality-nya gitu. Jadi bahwa kelompok masyarakat yang paling vulnerable atau yang paling rentan itu ya yang dia miskin, kemudian tidak punya akses dan sebagainya gitu. Jadi kira-kira korbannya sama gitu kali ya Mbak ya. Yang paling terkena dampak itu yang tidak memiliki akses atau berada di garis kemiskinan gitu. Iya, ini satu kesamaan yang saya lihat ya. Jadi seperti juga dampak climate change itu nggak melihat background kaya atau si miskin kan. Kalau misalnya
polusi udara itu mengenai siapa saja, atau juga efek kesehatan dari kenaikan temperatur global. Itu ada namanya urban heat island yang di kota-kota besar itu kenaikan emisinya lebih tinggi karena dia tercampur dengan polusi. Dan seperti juga virus ini itu mengenai siapa saja sebenarnya kan, makanya itu letak kesamaan krisisnya. Dan memang nggak ada solusi yang dalam waktu cepat, oke, besok semua orang bikin climate change, atau oke, besok seperti misalnya penerapan PSBB, atau semua orang harus di rumah. Itu kan juga kembali ke national priority dan kesadaran pribadi, selalu dari dua sisi, jadi saya ngelihatnya. Dan ya itu, vulnerability-nya memang terutama kalau yang lebih rentan itu sebenarnya vulnerability itu sendiri ada ilmunya lagi juga, bahwa itu ada tingkat resiliennya juga dari tingkat ekonomi, itu yang menentukan vulnerability seseorang terhadap suatu krisis tuh beda-beda, ada aspek-aspeknya lagi. Tapi ya kalau mau ditarik kesamaannya, ya makanya climate itu juga bisa dibilang climate crisis. Sebenarnya kita harus sudah bilang climate change crisis. Efeknya baik yang nggak kerasa atau langsung merasakan itu sama aja gitu loh. Jadi misalnya di pandeminya dia ngerasa, oh saya merasa kuat, atau oke, nggak mau nurut tadinya kalau masih nggak mau stay at home gitu karena saya nggak sakit, padahal dirinya adalah carrier gitu kan. Bisa aja dia asymptomatic tapi dia carrier. Nah untuk climate juga seperti itu, meskipun kamu ngerasa oke, saya sekarang nggak merasa sih perubahan iklim, tapi dengan menjalankan lifestyles yang memiliki high carbon footprint itu ya efeknya bisa ke orang lain atau ke diri sendiri di masa depan. Ya, oke. Ya jelas banget Mbak, penggambarannya gitu ya, bahwa memang kena siapa saja, manusia tidak bisa menghindar gitulah ya kira-kira dari dampak-dampak krisis ini gitu. Oke. Lagi dari teman-teman ya, atau boleh. Oke, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi lah. Oh iya. Jadi satu pertanyaan, kemudian nanti mungkin statement penutup gitulah kira-kira untuk COVID pas. Iya. Menarik nih Mbak, di tengah mungkin tadi national circumstances yang berbeda-beda di tiap negara ya. Sebenarnya kalau kita coba lihat dari perspektif lain, apa sih yang sebenarnya Indonesia bisa tawarkan? Secara kan mungkin alam kita masih belum banyak terjamah ya. Cuman maksudnya kalau kita mau lihat dari konsumsi batu bara dari zaman revolusi industri dulu kan banyaknya justru Eropa yang banyak mengkonsumsi gitu. Kayak apakah kita harus melewati path yang sama seperti mereka baru bisa ngomong sustainability, atau kita sebenarnya bisa justru menawarkan solusi lain kepada dunia tanda kutip gitu. Yeah. Itu tadi yang saya bilang dengan historical responsibilities, dan itu makanya menentukan adanya CBDR tadi ya, common but differentiated responsibility, karena memang untuk negara-negara maju mereka sudah memulai revolusi industrinya dari tahun 1930-an, dan makanya mereka mempunyai akumulasi agregat emisi itu lebih tinggi sebenarnya. Cuman kalau melihat saat ini, negara-negara berkembang itu juga emisinya tinggi sekali, dan makanya jangan sampai harus melewati path yang sama untuk mencapai level pembangunan atau level ekonomi yang sama seperti negara maju, tapi harus mengeksploitasi atau menggunakan sumber-sumber energi yang tidak sustainable. Saat ini biggest emitter itu sudah jelas tuh China. Apakah China masuk negara berkembang atau negara maju itu kan masih terdapat perdebatan sih kalau di climate change. Tapi Indonesia juga masuk dalam 10 biggest emitter di dunia loh. Dan untuk negara berkembang itu 5 besar. Jadi Indonesia, India, China, Brazil, sama South Africa atau Meksiko itu adalah biggest emitter di level developing countries. Dan kalau tadi Mbak saya bilang lingkungan Indonesia belum terjamah, itu masih bisa diperdebatkan sih ya sebenarnya. Kalau misalnya
phasing out dari coal itu. Dan untuk itu ya memang butuh support. Kita masih butuh support dalam hal mungkin bukan financial support, tapi dalam hal teknologi dan capacity building. Bagaimana kita mengembangkan sumber-sumber energi yang bukan berlandaskan pada fossil fuel atau coal. Dan mau bilang apa yang kita bisa tawarkan, sebenarnya ya kita punya demografi yang bagus sekali saat ini, asalkan anak-anak mudanya pemikirannya ke situ nggak gitu, bahwa kita harus beralih ke sumber energi yang sustainable, renewable, atau juga pola kehidupannya masih mementingkan kenyamanan atau udah memikirkan sustainability juga gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk perubahan lifestyle itu sendiri. Jadi ditawarkan ya kalau dari sisi pemerintah sebenarnya kebijakan climate change kita itu udah jelas, tapi misalnya mas-mas dan mbak-mbak ini sendiri tahu nggak kebijakan climate change kita itu berapa persen penurunannya, targetnya di tahun berapa. Informasinya sebenarnya semua tersedia, tapi kalau kita sendiri nggak aware dengan apa sih kebijakan kita sekarang, gimana kita mau menuntut pemerintah untuk lebih dan lebih lagi. Dan apa yang mau kita lakukan gitu. Apa kita akan susah juga ya kalau misalnya menggerakkan anak muda sekarang mau unjuk rasa tentang climate, sementara masih ada urusan-urusan lain yang seperti urusan perekonomian, perpolitikan, terus hukum-hukum atau regulasi yang nggak jelas atau unjust atau nggak berimbang. Ya itu lagi. Jadi ya agak susah juga saya kalau mau melihat Indonesia menawarkan apa. Banyak sekali yang bisa ditawarkan, banyak sekali yang bisa dimobilisasi, tapi saat ini yang di media lihat aja yang viral atau trending isunya apa gitu. Masih ada hukum sesuatu itulah ya, terus hukum lain, cipta karya, omnibus law kalau boleh saya sebut, terus juga ada isu gender, isu kekerasan, isu kemiskinan. Nah, susah. Jadi prioritinya masih jadi kesekian untuk isu lingkungan, apalagi terutama climate change ya gitu. Menarik banget Mbak. Seperti ada rebutan perhatian gitu ya antara isu-isu ini, kayak seolah-olah bergerak sendiri-sendiri gitu, dan mana yang diusung lebih banyak dan sebagainya gitu untuk kemudian digaungkan atau dimobilisasi atau untuk mengajak masyarakat yang lebih luas gitu untuk ikut serta gitu ya Mbak ya, menggaungkan isu itu. Ya ini kita sudah hampir 1 jam, mungkin kita ingin dengar gitu kali. Tadi Mbak Nila sudah menjelaskan dengan sangat gamblang gitu ya, apa saja aspek-aspek yang kita perlu perhatikan, kemudian bahwa pandemi ini bisa jadi momentum untuk mendisrupsi penanganan persoalan perubahan iklim dan lingkungan ke depan gitu. Nah, mungkin kita ingin mendengarkan dari Mbak Nila gitu untuk menebalkan menebalkan argumen penebal atau highlighting argumen gitu. Kira-kira untuk Indonesia sendiri tuh apa sih Mbak yang paling penting gitu supaya penanganan persoalan perubahan iklim ini nggak jatuh ke business as usual gitu setelah pandemi. Kira-kira seperti apa ya Mbak ya? Secara singkat aja mungkin sebagai closing statement gitu lah. Oke ya, saya kembali lagi bahwa krisis ini sebagai disrupsi, tapi itu juga membuktikan bahwa dari level personal ataupun dari level government itu kalau namanya menghadapi krisis itu segala cara akan dilakukan, dan itu yang tidak kelihatan dalam penanganan climate change karena mungkin perspektifnya masih bukan sebagai krisis, dan itu nggak hanya terjadi di Indonesia sebenarnya. Tapi ya kembali lagi, apakah dengan pandemi ini
kita ada pembelajaran, ada refleksi bahwa kalau kita mau kita bisa loh menangani. Dan ini bisa menjadi jelas apakah kita harus lebih menguatkan kerjasama atau malah saling memojokkan. Jadi apakah kita bisa membangkitkan trust atau malah membangkitkan fear. Dan kalau ada yang bilang, memang nggak usah terlalu alarmis lah, itu malah bikin nakut-nakutin. Sementara di satu sisi, alarm itu bagus. Memang kepanikan itu asal diarahkan ke hal yang positif, yaitu dalam arti mengambil suatu langkah untuk kedepannya seperti apa, bukannya hanya panik terus berdiam diri, ya nggak gitu juga kan gitu. Jadi masing-masing tiap kata, tiap proses, tiap kata, tiap tiap hal itu ada dua aspek, selalu bertolak belakang. Maksudnya nggak bertolak belakang. Jadi ada dua aspek yang kita bisa ambil. Apakah kita akan diam di tempat atau kita akan bergerak maju dan merefleksi dari krisis ini, bagaimana kita harus menangani climate change. Dan juga untuk kita yang belajar di Wageningen yang katanya University Life Science nomor 1 di Belanda atau mungkin di dunia, ya cobalah untuk melihat isu lingkungan ini sebagai sesuatu lensa dalam pembangunan ke depannya. Mungkin setelah lulus dari sini kembali ke tempat kerja masing-masing, tapi juga mau menjadi pemimpin di lingkungannya, di komunitasnya, keluarganya, untuk yaitu tadi mendorong perubahan pola hidup dan juga mengedukasi masyarakat di sekitarnya, mulai dari orang-orang terdekat sampai ya teman-teman di sosial medianya, bahwa climate change itu bukan hanya isu lingkungan, dan juga isu ekonomi nggak bisa meninggalkan lingkungan. Dan tentu saja ada aspek sosial, yaitu aspek human-nya di sini yang paling penting. Dan untuk itu kita harus mengedukasi diri dan juga terus mengedukasi masyarakat di sekitar. Gitu kira-kira. Ya, makasih banyak Mbak Nila, tadi sangat menarik juga ya pesan-pesannya, bahwa kita terus mencoba mengendarai pendulum yang bergerak berbeda ya, apakah antara kerjasama atau saling memojokkan, kepercayaan atau ketakutan gitu, dan sampai ke bagaimana kita secara pribadi gitu bisa berkontribusi pada ya proses atau dinamika tersebut gitu ya Mbak ya. Oke, mungkin kita sudah hampir 1 jam, mungkin kita akhiri dulu percakapan tentang climate change ini. Kita akan membahas COVID ini dari berbagai sisi yang lain beberapa minggu ke depan. Jadi bagi rekan-rekan pendengar yang tertarik, bisa terus untuk mengikuti episode-episode berikutnya. Terima kasih kepada Mbak Nila Kamil atas kesediaan waktunya untuk berbagi bersama kita semua, berbagi pengetahuan, pengalaman yang sangat kaya, dan perspektif-perspektif yang menarik juga teman-teman dari PPI. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang menggelitik gitu ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.